FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang sore ini. Dan kami akan ajak Anda untuk menyimak mimbar agama Islam mengenai ujian untuk orang mukmin bersama Ustadz Subur Santoso SOSI MPD. Dan inilah dia pendengar mimbar agama Islam Kamis 25 September 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat RRI rahimakumullah dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hidayah agar senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dengan begitu, mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang penuh dengan rasa syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga tercatat sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI rahimakumullah, ada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana bunyi matanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atau seperti hadis yang berbunyi al-mu'minu baina khumsi syada'id, bahwasanya seorang mukmin itu, kata Rasulullah, dihadapkan dengan 5 kesulitan atau 5 ujian. Nah, 5 ujian yang menimpa kita atau yang diberikan kepada kita ini sesuai, karena di dalam Al-Quran juga disebutkan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, kata Allah, bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji sama sekali. Di antara ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mukmin akan kita kupas dengan menggali hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi. Jika kita bertanya, mengapa kita harus diberikan ujian? Tentu jawabannya, kalau diawali dengan mengapa, sulit bagi kita untuk menjawabnya. Namun ketika ditanyakan apa hikmahnya kita diberikan ujian, maka paling tidak kita akan menjawab, itulah yang akan menjadi tolak ukur kualitas kita orang beriman. Apakah kita beriman ini benar secara lisan, dengan hati, dan juga diiringi dengan perbuatan, atau hanya dengan ucapan saja kita mengatakan beriman kepada Allah. Ini dilihat dari bagaimana kita lulus atau tidaknya menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat RRI rahimakumullah, jadi di antara 5 ujian-ujian seorang mukmin disebutkan, yang pertama adalah mukminin yahsuduhu, yaitu seorang mukmin yang menghasutnya, atau seorang mukmin yang hasad pada dirinya. Kita tahu sendiri bahwa ada di antara manusia tanpa terkecuali orang yang mengaku beriman itu punya sifat hasad. Senang melihat orang lain susah,
susah melihat orang lain senang. Seolah-olah kalau ada kenikmatan, kesenangan yang didapatkan oleh orang lain, dia kurang suka. Karena kenikmatan itu seharusnya seolah-olah dialah yang berhak mendapatkannya. Dan ketika orang mendapatkan kesusahan, seolah-olah dia merasa senang bahwa orang mendapatkan kesulitan. Maka sifat seperti ini, atau ketika kita merasakan seperti ini, itu tidak lain adalah ujian bagi kita. Jangankan orang yang jauh, kadang-kadang saudara sendiri pun dalam kajian sejarah itu ada sifat yang tidak suka kepada kita. Kita tahulah bahwa cerita ketika Qabil dan Habil itu mempunyai sifat hasad kepada saudaranya, terjadilah satu pembunuhan. Bagaimana Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Itu adalah awal dari sifat hasad. Sifat kita merasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Dan kita berusaha semoga Allah hindarkan kita dari sifat ini. Namun ketika kita merasakan ada hal yang seperti ini, yakinkan diri kita bahwa inilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Orang tidak menyukai kita, orang tidak senang kepada kita, itu hal yang biasa. Jangankan kita manusia biasa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling sempurna, orang yang paling baik di muka bumi ini saja, ada yang tidak suka kepada Rasulullah, ada yang membenci Rasulullah. Jadi kita harus meyakinkan diri bahwa ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah ketika kita beriman, maka ada orang-orang di sekeliling kita mungkin akan hasad. Sahabat RRI rahimakumullah. Yang kedua dilanjutkan wa munafikin yubqituhu, yaitu orang munafik yang membencinya. Kita tahu sendiri bagaimana orang-orang munafik itu tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Dan kalau kita artikan, orang munafik ini kan orang-orang yang kalau pada zaman dahulu, orang yang berpura-pura masuk Islam tapi tujuannya justru untuk menghancurkan agama Islam itu sendiri. Nah, orang-orang munafik ini ditandai dengan beberapa sifat. Yang pertama dikatakan bahwa orang munafik itu kalau berbicara biasanya dia dusta. Kalau ia berjanji, dia ingkar dengan janji itu. Dan kalau dia diberikan amanah, dia khianat dari amanah yang dititipkan itu. Ini orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan kita dari sifat-sifat munafik ini. Karena hukuman bagi orang-orang munafik itu akan jauh lebih pedih dibandingkan orang-orang yang berdosa lainnya. Karena kemunafikan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa'aduwin yuqatiluhu, yaitu orang kafir yang memerangi kita. Sahabat RRI rahimakumullah, itulah mengapa kita selalu diingatkan bahwa seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Biasanya ketika kita lemah, maka orang-orang akan menindas, orang-orang akan memerangi kita. Maka wajar kalau ada ambisi orang-orang kafir untuk menghancurkan umat Islam, untuk menghancurkan orang-orang mukmin. Oleh sebab itulah ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang mukmin di antaranya ini. Ketika kita lemah, maka orang-orang kafir itu bersikeras untuk menghancurkan kita, untuk memerangi kita. Dan yang selanjutnya wasyaitonin yudilluhu, yaitu setan yang selalu menyesatkan. Kita tahu bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Tapi sayang, kadang-kadang kita bertekuk lutut dengan setan itu.
kita tak mampu menahan godaan setan. Kita terbuai dengan bujuk rayu setan. Padahal kita tahu bahwa nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, itu diawali permusuhannya dengan setan laknatullah. Sehingga ketika setan itu menyampaikan bahwa dia akan menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam, berarti kita mesti waspada. Setan tidak akan pernah menyerah sampai kita mengikuti jalan-jalannya. Semoga Allah kuatkan kita dalam menghadapi bujuk rayu setan ini. Dan yang selanjutnya wa nafsin tuwih, yaitu nafsu yang selalu menentang kita atau mengajak kita kepada hal-hal yang kurang baik. Kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain kelengkapannya dengan akal pikiran, dengan perasaan, dengan hati, kita juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafsu. Nah, nafsu ini tidak seluruhnya buruk. Karena ada nafsu yang memang seperti nafsu biologis, kita ingin makan, ingin minum, ingin berkeluarga. Bila nafsu ini terkontrol, maka nafsu ini bisa dikendalikan. Tapi ada nafsu-nafsu yang memang mengajak kita kepada hal-hal yang buruk. Maka nafsu ini apabila tidak terkendali, itu akan menjerumuskan kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa nafsu ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mawas diri dan bisa melangkah jauh dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pertimbangan akal dan pertimbangan iman, bukan cuma mengandalkan hawa nafsu kita saja. Sahabat RRI rahimakumullah dimanapun berada, inilah ujian-ujian atau 5 ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, mudah-mudahan Allah kuatkan keluarga kita, anak keturunan kita dan masyarakat kita agar senantiasa dapat mampu melalui ujian-ujian ini dengan keimanan yang kokoh, ketaatan yang bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan begitu mudah-mudahan keimanan dalam hati, ketaatan kita dalam beribadah menguatkan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.